Hamba Allah orang syikluk. Islam mengajarkan terhadap umatnya perjuangan dan pengorbanan yang pernah ditampilkan oleh para awliya Allah, oleh para anbiyanya Allah, oleh para rasul, oleh para nabi, para alim ulama, para tokoh-tokoh Islam lainnya yang sangat banyak perjuangan, cobaan, imtihan, ujian yang dilalui oleh mereka semua. Namun satu konsep keberhasilannya, neme melalui perjuangan dengan penuh kesabaran. Orangnya dalam kondisi pandemi corona, dalam kondisi musibah, dalam kondisi wabak, dalam kondisi tahun yang dijauh oleh Allah Ta'ala, tanya soyogianya selaku umat Islam harus mengedepankan rasa sabar dalam kehidupan. Kenapa? Supaya hidup kita bermakna di sisinya Allah. Allah neken dalam sebuah ayatnya, surah Al-Baqarah dalam juz 2, Allah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, orang yang yakin, percaya terhadap Islam, percaya terhadap Allah, percaya terhadap Rasulnya Allah, percaya terhadap kitabnya Allah dan seterusnya. Bukan secara lisan saja, ngan ati gepatih terhadap hal tersebut, geucapkan ngan lidah, gepuput dalam kehidupan nyata. Nehayla Allah Ta'ala dalam ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu, lake bantu ligadah, minta pertolongan kepada Allah dengan apa? Bisabri, dengan sabar, wassalat, dengan salat. Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalain menjelaskan bahawa makna sabar di situ adalah alat taati wal bala. Dia sabar di Allah, laki pertolongan kepada Allah dengan kesabaran terhadap apa? Baik sabar dalam taat dan sabar terhadap bala yang ditimpakan oleh Allah. Bila bala, bila musibah itu ditimpakan kepada orang-orang yang beriman, lagi ditanya orang Islam, itu bukanlah sebuah bala, namun melainkan ujian dan imtihan yang dididik oleh Allah Ta'ala, tanda sayang dan cintanya Allah terhadap kita. Para ulama berkata, as-sabaru miftah mayurja, sabar itu merupakan kunci untuk keberhasilan. Orang yang berhasil pasti dilalui dengan kesabaran. Nalam udip urang yang sabar. Bahkan benar-benar pegah menantengku, cukuplah dalam kehidupan para anbiya Allah. Nabi Ayyub yang tubuh hancur dengan sakit, melanok luar biasa, abeh kulit dipajuk oleh ular, tetapi karena sabarnya Nabi Ayyub sehingga keberhasilan didapatkan dalam kehidupannya. Ya Allah, lun sabar menyonyo ujian nejuk ledra ni, lun sabar menyonyo musibah, menyonyo nejuk imtihan kepada lun, tetapi baik lupa abek tubuh lun supaya mampu lun berzikir kepada lun. Kalimat wassalah khassaha, khusus li Allah Ta'ala, khusus li para mufassir bizikri, dengan zikir bahkan untuk taulang-ulang dalam kehidupan kita. Maka lagi pertolongan ba Allah Ta'ala, wate gijuk musibah belang hanajib balik, wate gijuk musibah lagi dino kenang tahun wabah, lagi pertolongan dengan ba Allah dengan sabar dan zikir, ibadah bertegak. Kondisi kehidupan katanya, lebih-lebih di Aceh sering tak dengar pepatah yang dilayangkan, yang diucapkan oleh segelintir manusia. Orang katanya sering kadang-kala meratip wate cerit, mendoa wate gempa, wate katruk musibah, wate katruk malapetaka, wate katruk ujian, wate katruk ancaman dalam kehidupan kita. Watenya baroto masjid, ya Allah, nepuji musibah dari kehidupan kamu, nepegadak musibah dari kehidupan kamu, wate musibah yang hana gejoleh Allah Ta'ala, maka Allah itu hilang dalam kehidupan kita. Udip hana makna, udip lagi drawat, wate hana musibah tanya tua ke Allah. Maka walam urang siklu dengan kondisi yang jino dalam segala aspek kehidupan,
hana puta pegak Bandung urang sempit. Orang kaya dino tengah sempit harta, orang gasin lebih-lebih lom, bahkan ada orang yang menahan lapar setiap harinya. Kenapa? Karena pandemi, musibah yang gejuk oleh Allah Ta'ala. Bagaimana kita sikapi? Dengan sabar, tawakal kepada Allah. Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhah nekun dalam sabuh pendapatnya, dalam sabuh peribahasanya, dalam sabuh kalimatnya yang jud keibrah bagi kita nyopa gekun le Imam Sayyidina Ali. In sabarta jarrat alaikal maqadir. Menya kita nyo sabar, takdir Allah tetap berlaku. Menya Allah getakdirkan A tetap berlaku A. Menya Allah getakdirkan B tetap berlaku B. Namun berbeda kondisi. Menya tanyo sabar terhadap takdirnya Allah, akan gejuk pahala dalam kehidupan kita nyo. Gekun le Imam Sayyidina Ali, in sabarta jarrat alaikal maqadir wa anta ma'jurun. Menyertanya sabar terhadap takdir Allah yang jero, yang bed, yang morat marit, musibah, malapetaka, sabar wate truk musibah tersebut hana ta mengeluh. Maka gekun le Imam Sayyidina Ali, ditanya akan gejuk pahala li Allah Ta'ala. Orang Islam adalah orang yang harus berpahamkan bahawa setiap umat Islam itu akan didatangkan ujian oleh Allah Ta'ala. Kenapa demikian? Dalam ayat disampaikan, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal jumuh. Ujung ayat tersebut gekun oleh Allah Ta'ala, wabasyiris sabirin. Sampaikan wahai Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Artinya apa? Kita gejuk musibah dari Allah Ta'ala, baik mengeluh, baik meratuk, baik meratap, baik mupepet, baik cerewet, baik le kalimat-kalimat yang menggiring opini kepada bahawa Allah hana ade, Allah hana sayang kepada kenanya. Gejuk musibah tip uro, tip malam, tip wade. Hilangkan kalimat tersebut, tanamkan dalam hati kita kesabaran sehingga tidak perlu kita mengeluhnya. Kiban pe Nabi Muhammad, bagaimana sabarnya Khadijah yang harta Nabi bak neme ajaran Islam dibantu baginda Rasul. Bagaimana sabarnya Abu Bakar, orang yang paling tua, sahabat yang paling sabar. Bahkan saat Nabi Muhammad SAW meninggal dunia wafat, orang yang paling sabar menerima kenyataan adalah yaitu sahabat tertuanya Abu Bakar. Bagaimana pahitnya cerita Nabi Musa yang dilet le Fir'aun, luar biasa sabar dalam menghadapi ujian Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim geram le urang kafir dalam api yang cukup tutung, sabar dalam menghadapi ujian Allah Ta'ala. Nabi Adam juga sabar. Banyak nabi-nabi yang telah dihadirkan oleh Allah dalam cerita kita Islam yang menanamkan rasa sabar dalam kehidupannya. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka bahagia dunia dan akhirat. Kiban sabar Nabiullah Nuh, beile urang lain anu haitim ikut dalam ajaran gopnya, tapi Nabiullah Nuh sabar dengan ujian yang dijauh oleh Allah Ta'ala. Masyita sabar luar biasa. Nabi ditanya pun sangat mengaplikasikan rasa sabar dalam kehidupannya. Contoh tengku, pernah ingat bentuan urang syi'ir dalam kondisi gecoba oleh Allah Ta'ala dengan gecoba pewafat meninggal oleh Allah Ta'ala bina yang cukup tari yaitu Khadijah. Ada yang tep yang meninggal paman secara berangsuran. Wadai meninggal dua orang yang cukup disayang oleh Nabi. Wadainya Nabi Muhammad sedih gundah gulana sehingga geboknan dengan tahun tersebut tahun khazanah. Wadai tengah Nabi gak minta kesenangan dengan cara geme ajaran Islam. Bedak Nabi Muhammad demi ajaran Islam ke kota Taif, berhadapan dengan suku Saqif. Setiba di sana, wadai suarakan kalimat Islam, wadai sampaikan dakwah Islam, wadai sampaikan tentang haknya Islam, wadai kalimat yang keluar dari Nabi. Seraya kalimat itu keluar, ipa bade, ipa kotoran unta, ipa pelepuh kurma, kenang dengan kening Nabi ru darah. Nabi orang yang sabar, yang mengaplikasikan sifat sabar dalam kehidupannya. Kiban yang berlaku oleh Nabi, watenyan walaupun darah ro golom tu urang silun hana bengik dan hana amarah. Terus malaikat penjaga gunung Taif berkata kepada Muhammad,
ya Muhammad, wahai Rasulullah, ya Nabi Allah, mud yadaika ila sama, angkatlah tanganmu ke langit. Kepa malaikat? Laki ba Tuhan, laki ba Allah, laki ba po semesta alam. Apa yang lun laki gunang yang tok, hai Muhammad, long cok long rom wadah urang yang hanat, yang tidak tahu sopan santun terhadap kedatangan dirimu di kota Taif ini, yaitu suku Sakif. Karena Nabi orang yang sabar, orang yang hana dendam, orang yang hana amarah, geme ajaran Islam dengan penuh kesabaran, dengan penuh tawakal kepada Allah, nepujuk roba Allah. Wadanya Nabi dekut, wahum qaumun la ya'lamun. Wahai malaikat, orang-orang tersebut adalah orang yang hana dosa solong, yang hana turi solong, sehingga han gebi ilanya, han gebi jo musibah, hang gugom gunung, hang kabul, hang berdoa dari Nabi Muhammad dengan doa murkah. Sabar yang perlu kita aplikasikan dalam kehidupan. Nabi Muhammad lehnyan nebudak nemusom dilekut gunung-gunung yang bukit-bukit yang na di kota Taif. Nekun ba Allah Taala, ya Rab, ila man taqiluni halam lonjak, au ila ba'idan yu'jimuni, ataupun mak tempat yang jauhnya, yang long dihina, dicaci, dimaki, ana radan lun ridha ya Allah, malam taghdab ilayya, selama rawan ya Allah hana murka kepada lun ridha dan sabar untuk membawa ajaran Islam. Urangnya mena musibah urang silun, abih kalimat urang, abih bahasa urang tacaci urang, tacaci bahkan maah cakap urang silun dalam kondisi yang genting Cina cukup le urang kadang-kala yang gecaci bahkan gepegah Allah hanadi gejuk musibah sehingga morat marit ditanya dalam kehidupan itu perlu dihilangkan. Pualong sabar, menyagitanya mengeluh, wa in jazakta jarat alaikal maqadir wa anta ma'zurun, nekun li Imam Sayyidina Ali. Menyagitanya mengeluh, getanya protes, getanya sabit tak pegah, tak kritik terhadap musibah ujian yang ditunjuk oleh Allah Ta'ala, terhadap takdirnya Allah, maka kita akan mendapatkan dosa dalam kehidupan kita. Orangnya menyena kalimat-kalimat, menyena sifat, menyena tingkah, menyena musibah, menyena malapetaka, kondisi yang kurang nyaman dengan kehidupan kita. Bek bengeh urang silun, nurut dada, untuk sabar, nepedom lam dada, bek timbul kalimat-kalimat, bek mengeluh, sabar akan lebih pahala oleh Allah Ta'ala dalam kehidupan. Lagi menyata pegak masalah sabar, kasih le contoh ditampilkan le para ulama, le para aulianya Allah, le para ambiyanya Allah, sehingga le kitanya wujud ke ibrah dalam kehidupan. Lebih-lebih dalam masa uraraya Aidil Adha, nah dua tokoh yang paling sabar terhadap perintah Allah Ta'ala. Siapa itu? Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Walaupun dikorbankan anak, Nabi Ibrahim hana protes terhadap perintah Allah Ta'ala, hana nepega, hana mengeluh terhadap anjuran Allah Ta'ala, nepubuat dengan penuh kesabaran dan tawakal kepada Allah, sehingga Nabi Allah Ibrahim termasuk dalam Khalilullah, termasuk dalam ulul azmi, dan akan menghuni surga nomor wahid nantinya. Maka orangnya urung silun, mari saban sari lagi tanya untuk tak tanamkan dalam kehidupan road, dalam kehidupan keluarga road, dalam kehidupan anak road, dalam kehidupan siapapun orang yang nadilingka, kalimat-kalimat, kata-kata dan sifat sabar dalam kehidupan kita, sehingga innallaha ma'as sabirin, Allah akan bersama dengan orang sabar. Pemakna yang tengku Imam dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahawa makna innallaha ma'as sabirin artinya bil auni, Allah bersama kita akan gebantu. Allah musta'an, Allah akan gebantu urang-urang yang sabar. Hakul yakin Allah akan dikalan kita hamba-hamba yang sabar urang silun. Mudah-mudahan di akhir tausiah, nasihat, mauidhah yang singkatnya beri kemanfaat bagi ulun tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian. Yang perlu kita ingat bahawa musibah yang dijauh oleh Allah Ta'ala yang hana tatujan pajan beknya, bek sampai dengan musibahnya tanya kurang ibadah kepada Allah, bek sampai dengan musibahnya tanya alpa kepada Allah, bek sampai dengan musibahnya tanya makin jauh dengan Allah Ta'ala dan ibadah.
dengan sebab datang musibah nya merupakan imtihan, ujian bagi kita orang yang beriman. Kiban cara tak hadapi, kedepankan sifat sabar dalam kehidupan kita. Semoga Allah akan keadaan kita dan akan dipedamang dalam surganya Allah nantinya bersama baginda Rasul pakon karena sabar dan tawakal kita kepada Allah. Amin. Amin ya Rabb.